Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi supply and demand yang beranggotakan Ras Evelina, Fania Nurfadilah, Ratu Akhilah, Mahdiah, dan Arinda Jini Nursukmawati. Supply atau penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Hukum dari supply atau penawaran yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan. Salah satu contohnya yaitu harga sebuah apel sebesar Rp6.000 dan jumlah apel yang ditawarkan adalah 70 kg. Namun, jika harga setiap 1 kg apel sebesar Rp7.000, maka penjual menjual lebih banyak apel yaitu sebanyak 120 kg. Oleh karena itu, kurva penawaran digambarkan dengan belereng positif atau positive slope atau naik dari kiri bawah ke kanan atas. Selanjutnya, demand. Demand atau permintaan adalah keinginan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diikuti dengan kemampuan membeli. Hukum dari demand atau permintaan yaitu semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Salah satu contohnya yaitu apabila harga 1 kg apel dijual dengan harga Rp5.000, sehingga penjual dapat menjual 20 kg apel. Maka dengan harga Rp3.000 per kilogram, penjual dapat menjual apel sebanyak 40 kg. Oleh karena itu, kurva permintaan digambarkan dengan negative slope atau slope downward atau menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan rasio penambahan harga dan jumlah barang yang diminta. Kemudian ada market and equilibrium. Pasar atau market adalah tempat bertemunya antara produsen dan konsumen untuk bertransaksi, di mana produsen berperan sebagai penjual atau penghasil barang dan jasa, sedangkan konsumen berperan sebagai pembeli barang atau jasa. Contohnya, pasar tradisional, pasar swalayan, dan pasar online. Bentuk-bentuk pasarnya sendiri, yang pertama pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopoli, pasar persaingan oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Keseimbangan atau equilibrium, yaitu kondisi di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Dengan kata lain, equilibrium terjadi akibat titik harga suatu barang atau jasa terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dengan kurva penawaran yang merupakan hasil kesepakatan di antara pembeli dan penjual, di mana kuantitas barang atau jasa yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Apabila keseimbangan ini telah tercapai, maka biasanya titik keseimbangan akan bertahan lama dan akan menjadi patokan bagi pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga barang atau jasa tersebut. Dapat dilihat pada kurva yang tertera. Jumlah permintaan dan penawaran adalah sama besar. Kemudian garis E menunjukkan perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran yang disebut dengan
harga keseimbangan atau equilibrium price. Hal ini terjadi saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Dari kurva tersebut dapat mengetahui proses terbentuknya harga keseimbangan di pasar. Kemudian, pergerakan titik sepanjang kurva permintaan atau movement along the demand curve. Pergerakan sepanjang kurva permintaan adalah pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai hasil dari perubahan harga produk tersebut. Jadi jelas bahwa yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva itu adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Pergerakan ini sebenarnya sejalan dengan hukum permintaan. Yang bunyinya ketika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan turun, sehingga titik pada kurva permintaan akan bergerak ke kiri. Dari kurva ini yang tertera di dalam PPT dapat diketahui bahwa harga sebuah produk mengalami kenaikan sebesar 1.500, sehingga harga yang menjadi 2.500, peningkatan harga produk tersebut mengakibatkan jumlah permintaan produk pun turun dari 24 menjadi 12 dan terjadi pergerakan di sepanjang kurva permintaan, yaitu dari titik A ke titik B. Kemudian, pergeseran kurva permintaan. Selain pergerakan, kurva permintaan juga mengalami pergeseran, baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya tingkat pendapatan konsumen karena berubahnya variabel selain harga barang itu sendiri pada tingkat harga yang sama. Berbagai faktor, di antaranya pertama, pendapatan konsumen, harga barang lain atau substitusi dan komplementer, selera, dan jumlah pembeli. Salah satu contohnya, untuk barang normal, apabila pendapatan konsumen meningkat, maka jumlah barang yang diminta juga akan meningkat, dan kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Sedangkan, untuk barang inferior, apabila pendapatan konsumen meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun dan kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Hal tersebut dapat digambarkan pada kurva yang tertera pada gambar. Selanjutnya, pergerakan sepanjang kurva penawaran atau movement along the supply curve. Pada prinsipnya, pergerakan maupun pergeseran dalam kurva permintaan dan penawaran itu sebenarnya sama. Pergerakan berarti pergerakan di sepanjang kurva, sedangkan pergeseran adalah pergeseran kurva ke kanan maupun ke kiri. Pergerakan sepanjang kurva penawaran sendiri adalah pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Jadi jelas bahwa yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva penawaran adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Sebetulnya pergerakan ini sejalan dengan hukum penawaran, yaitu ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah, sehingga titik pada kurva penawaran akan bergerak ke kanan. Dari kurva penawaran yang tertera di PPT dapat diketahui bahwa harga sebuah produk mengalami kenaikan sebesar 1.000, sehingga harganya menjadi 2.000. Peningkatan harga produk tersebut mengakibatkan jumlah penawaran produk meningkat dari 12 menjadi 20
dan terjadi pergerakan di sepanjang kurva penawaran. Selain pergerakan, kurva penawaran juga bisa mengalami pergeseran, baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah penawaran suatu barang pada tingkat harga yang sama, karena berubahnya variabel selain harga barang itu sendiri. Ada juga faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva tersebut, di antaranya harga bahan mentah, biaya produksi, pajak, upah atau gaji, subsidi, jumlah penjualan, dan teknologi. Salah satu contohnya, ada teknologi dapat meningkatkan produktivitas produsen, sehingga dengan jumlah faktor produksi tetap, produsen dapat memproduksi lebih banyak barang dibandingkan sebelum menggunakan teknologi. Akibatnya, jumlah barang yang ditawarkan meningkat dan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan. Hal tersebut dapat digambarkan pada kurva yang sudah tertera di PPT. Perubahan jumlah yang diminta versus perubahan permintaan. Yang pertama, perubahan jumlah yang diminta itu sendiri yaitu berubahnya jumlah yang diminta konsumen akibat perubahan harga barang tersebut. Biasanya dapat ditandai dengan kurva yang tidak mengalami pergeseran. Terjadi disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Dan, andaikan faktor lain tetap, perubahan kuantitas diminta hanya melibatkan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Selanjutnya, perubahan permintaan. Yang dimaksudkan dengan perubahan permintaan adalah berubahnya jumlah permintaan konsumen terhadap suatu barang pada tingkat harga yang sama, karena berubahnya variabel selain harga barang itu sendiri. Dan terjadi disebabkan oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan, walaupun tidak berlaku perubahan tingkat harga. Hal ini menyebabkan berlakunya perubahan kurva permintaan ke kanan atau ke kiri. Kemudian, perubahan jumlah yang diminta dapat ditandai dengan kurva yang tertera pada gambar. Kurva tersebut menunjukkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta, di mana faktor di luar harga dianggap konstan dan salah satu faktor di luar harga berubah, maka akan menyebabkan permintaan berubah. Sedangkan perubahan permintaan, kurva tersebut menunjukkan perubahan apabila harga barang yang diminta, baik ketika harga naik maupun ketika harga turun. Selanjutnya, perubahan jumlah yang ditawarkan versus perubahan penawaran. Perubahan jumlah yang ditawarkan itu maksudnya berubahnya jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen akibat dari perubahan harga barang tersebut. Biasanya ditandai dengan kurva mengalami pergeseran. Terjadi disebabkan oleh perubahan jumlah barang itu sendiri. Sedangkan perubahan penawaran sendiri adalah berubahnya jumlah penawaran suatu barang pada tingkat harga yang sama, karena berubahnya variabel selain harga barang itu sendiri. Dapat terjadi yang disebabkan oleh faktor-faktor antara lain harga barang, jumlah penjual atau produsen, bencana alam, biaya produksi, kemajuan teknologi, dan masih banyak lagi. Perubahan jumlah yang ditawarkan dapat digambarkan pada kurva yang tertera. Dan kurva tersebut menunjukkan hubungan antara tingkat harga satu dan yang lainnya.
Sedangkan kurva dari perubahan penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Price selling and price floor. Price selling atau harga eceran tertinggi yaitu kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga di bawah keseimbangan pasar karena harga di pasar terlalu tinggi sehingga dapat menyulitkan konsumen. Sedangkan price floor, harga eceran terendah, yaitu kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga di atas harga keseimbangan pasar karena harga di pasar terlalu rendah sehingga dapat merugikan produsen. Tujuan tertentu seperti melindungi petani, buruh, karyawan, dan lain sebagainya. Kurva dari price selling dan kurva dari price floor dapat dilihat seperti gambar yang tertera. Kemudian selanjutnya ada shortage dan surplus. Shortage sendiri yaitu keadaan di mana harga di bawah harga keseimbangan dan kuantitas yang diminta lebih besar dari kuantitas yang ditawarkan. Dan di sini terjadi kelebihan permintaan. Sedangkan surplus adalah keadaan di mana harga di atas harga keseimbangan dan kuantitas yang diminta lebih kecil dari kuantitas yang ditawarkan. Jumlah pemasukannya sendiri lebih besar ketimbang kepengeluaran. Kurva dari shortage dapat dilihat jumlah yang diminta lebih besar dari jumlah yang ditawarkan. Sedangkan kurva dari surplus, jumlah yang diminta lebih kecil dengan jumlah yang ditawarkan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.